Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bertemu di majelis yang sangat mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mengenali agama Islam dan juga bisa mengamalkannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini adalah sebuah kitab fikih praktis yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibnu Nasr as-Sa'di. Kitab Manhajus Salikin, sebuah kitab fikih yang praktis, dan beliau di muqaddimah itu juga sudah menyebutkan bahwa kenapa beliau menyebutkan beliau sudah menyebutkan isi di dalam kitab tersebut adalah dengan bahasa yang sangat mudah agar bisa dipahami oleh orang-orang mubtadi'in, para pemula, dan juga masalah-masalah yang disebutkan di dalamnya itu juga masalah yang sudah masyhur, yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Dan beliau hanya menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Itu pun hanya menyebutkan hadis-hadis yang sahih, itu pun hadis yang masyhur, yang ma'ruf, yang tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi ini thariqah beliau, dan perlu diketahui bahwa fikih ini adalah termasuk salah satu dari fikih mazhab Hanabilah. Beliau adalah bermazhab Hanabilah. Jadi harus dipahami bahwa nanti dari sejak awal sampai akhir pembahasan beliau adalah mazhab Hanabilah. Jadi yang beliau tarjihkan, yang beliau kuatkan pendapatnya adalah menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini muqaddimah, dan insyaallah supaya lebih cepat pembahasan kita, kemungkinan saya hanya pakai sistem ceramah. Saya akan menjelaskan dari halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi mungkin saya hanya meringkaskan apa yang ada di dalamnya. Jadi supaya lebih lebih cepat pembahasan dan buku ini lebih cepat habis. Karena saya dari dulu punya prinsip jangan kita berlama-lama dengan kitab. Jadi kalau bisa buku itu dalam nggak sampai 1 tahun itu sudah bisa selesai. Ini kita Manhajus Salikin, apalagi kalau kitab ini tidak terlalu tebal dan yang perlu nanti banyak keterangan-keterangan di dalamnya. Taib, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau yang punya terjemahan nanti akan saya kita lihat di halaman 22. Atau dari awal dulu. Mulai dari halaman 18. Jadi buka di halaman 18. Setelah beliau memulai mukaddimahnya, dan tentunya setiap mukaddimah dari kitab itu mesti diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan isi dari kitab Manhajus Salikin. Kemudian setelah itu beliau ingin mengemukakan tentang ahkam at-taklifiyah. Jadi hukum taklif itu ada 5 yang disebutkan di halaman 18 itu.
Jadi hukum taklif. Sebenarnya hukum di situ dia hanya hukum secara umum. Nah, sebenarnya hukum itu dibagi dua, ada hukum taklif, ada hukum wadai. Kalau hukum taklif itu ada 5 yang kita kenal, karena hukum di dalam fikih itu cuma ada 5 ini. 5 bermakna wajib, 5 itu adalah haram, 5 itu adalah sunnah atau mandub, dan 5 itu adalah makruh ataupun yang mubah. Kemudian beliau memberikan pengertian dari kitab tersebut bahwa wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Bahwa yang namanya wajib itu adalah diberi pahala jika dia mengerjakan dan disiksa, diberi sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Ini adalah wajib. Dan pernah saya sampaikan bahwa hukum itu dikatakan wajib. Hukum itu dikatakan wajib yang pertama kalau ada perintah, jika ada perintah. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ada ancaman. Jadi hukum itu baru bisa dikatakan wajib. Tapi misalnya sholat, hukumnya adalah wajib. Kenapa kok sholat dikatakan wajib? Pertama, ada perintahnya, baik itu perintah dari Allah maupun perintah dari Rasulnya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimus sholat wa atuz zakat. Atau misalnya ayat yang lain, aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Atau mungkin ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ini adalah semuanya adalah perintah tentang sholat. Kemudian juga hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bunyan Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Ila akhir. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu karena ada perintahnya. Yang kedua, pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat? Tidak. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat. Ada nggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat? Ada. Karena ada ancaman maka sholat itu menjadi wajib. Jadi hukum itu dikatakan wajib kalau pertama ada perintah, yang kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan yang ketiga ada ancaman. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka hukum itu tidak menjadi wajib tapi turun menjadi sunnah. Misalnya sholat duha. Sholat duha itu ada nggak perintahnya? Ada perintahnya. Tapi ada ancaman bagi mereka yang meninggalkannya? Ada nggak ancaman? Tidak ada. Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat duha? Nabi SAW pernah meninggalkan sholat duha? Pernah. Karena Nabi SAW tidak tiap hari melakukan sholat duha. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa sholat duha itu tidak menjadi wajib. Demikian juga yang lain, misalnya sholat kita katakan semua sholat nafilah. Seperti puasa Senin atau puasa Daud. Puasa Daud itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa kok dia dikatakan sunnah? Ada nggak perintahnya? Ada. Secara qaul ada perintah. Pernah Nabi SAW pernah Nabi SAW meninggalkan sholat puasa Daud? Nabi SAW tidak pernah, seumur hidup tidak pernah puasa Daud. Dan tidak ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa Daud. Dalil menunjukkan bahwa puasa Daud itu adalah sunnah bukan wajib. Jadi hukum itu dikatakan wajib kalau ada 3 ini. Yang pertama apa? Ada perintah. Yang kedua ada tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga ada ancaman. Kemudian yang kedua, sebaliknya, lawan daripada wajib itu adalah haram. Haram, apa pengertian dari haram? Sebagaimana kebalikan dari pengertian wajib. Kalau haram itu adalah ma yusabu tarikuhu wa uqiba fa'iluhu. Jadi haram itu adalah diberi pahala
bagi mereka yang meninggalkannya. Jadi meninggalkan yang haram itu diberi pahala dan mendapatkan siksa bagi mereka yang mengerjakannya. Ini adalah haram. Seperti contoh, minuman keras itu adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dari mana kita tahu bahwa khamr itu adalah haram? Pertama, ada larangan. Jadi hukum itu saya tambahkan bahwa hukum itu dikatakan haram kalau juga ada 3. Jadi hukum itu dikatakan haram kalau ada 3. Yang pertama adalah ada ancaman, ada larangan. Yang kedua, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah apa? Ada ancaman. Misalnya minum khamar. Khamar ini ada nggak larangan? Ada nggak larangan? Ada, dari Allah maupun dari Rasulnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Jadi khamar adalah termasuk rijs termasuk min amal syaitan. Jadi ini diharamkan. Khamar adalah termasuk yang diharamkan. Kemudian pernah Nabi SAW minum khamar? Selama hidup Nabi SAW pernah minum khamar? Tidak. Ada ancaman bagi mereka yang bagi mereka yang minum khamar? Ada. Karena ada ancaman, maka minum khamar itu menjadi haram. Jadi sama dengan termasuk di dalamnya misalnya zina. Zina itu adalah hukumnya adalah haram. Dari mana kita tahunya bahwa zina itu adalah haram? Pertama ada larangan. Yang kedua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada ancaman bagi mereka yang mengerjakannya. Demikian juga di dalam durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain, itu juga hukumnya adalah haram. Dari mana tahunya haram? Ada larangan durhaka sama orang tua. Kemudian ada ancaman bagi mereka yang durhaka sama orang tua? Ada, banyak dalil yang menunjukkan ancaman. Pernah Nabi SAW durhaka sama orang tuanya? Tidak. Dalil menunjukkan bahwa durhaka sama orang tua hukumnya adalah haram. Tapi ini haram. Yang ketiga itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah apa? Diberi pahala bagi mereka yang mengerjakannya dan tidak ada iqab bagi mereka yang tidak ada sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Walaupun sebenarnya pengertian ini masih perlu pembahasan. Kenapa? Karena meninggalkan yang sunnah kok dianggap tidak ada apa-apa. Ya kan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan sunnah itu mesti ada apa-apanya. Jangan dianggap wah ini kan kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan meremehkan masalah sunnah. Wah ini kan hanya sunnah saja. Itu kan sholat tahiyatul masjid kan hanya sunnah saja. Nggak apa-apa kita kerjakan. Itu kan hanya sunnah. Witir itu kan hanya sunnah. Ya. Kemudian sholat duha itu kan hanya sunnah saja. Jadi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dianggap bahwa itu mesti ada apa-apanya. Karena pengertian sunnah ini, jadi perlu diketahui bahwa pengertian sunnah itu ada 3. Ada 3 pengertian sunnah. Yang pertama ada pengertian sunnah menurut ulama muhaddisin. Yang kedua ada sunnah menurut ulama fikih. Dan yang ketiga ada sunnah menurut ulama muhaddisin, ulama usuli. Jadi ada sunnah menurut ulama muhaddisin, ada sunnah menurut ulama fikih, dan yang ketiga ada sunnah menurut ulama usuli, ulama usuliyin. Adapun sunnah menurut ulama muhaddisin itu adalah apa? Adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, ini adalah termasuk sunnah. Menurut siapa? Menurut ulama-ulama muhaddisin, artinya ulama-ulama ahli hadis, mengatakan bahwa sunnah itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sunnah menurut ulama muhaddisin itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, ya kan? Bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Artinya kalau sunnah menurut ulama
muhaddisin, karena apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan takrir. Sementara ucapan itu ada yang bermakna wajib, perbuatan pun juga ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna sunnah, ada yang bermakna wajib. Kemudian yang kedua, ada sunnah menurut ulama fikih. Kalau sunnah menurut ulama fikih adalah semua yang bukan wajib. Semua yang bukan wajib itu namanya sunnah. Jadi kalau ulama fikih mengatakan ini sunnah, berarti itu hukumnya bukan wajib. Itu menurut ulama fikih. Yang ketiga, ada sunnah menurut ulama usuliyin. Ulama usuliyin itu adalah yang kita sebutkan tadi, adalah diberi pahala bagi mereka yang mengerjakan dan tidak ada sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Kemudian sebaliknya dari makruh itu adalah apa? Sebaliknya dari sunnah itu adalah makruh. Makruh itu adalah sebaliknya dari sunnah, yaitu apa? Yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Jadi makruh itu adalah diberi pahala bagi mereka yang mengerjakannya, bagi mereka yang meninggalkannya, diberi pahala bagi mereka yang meninggalkannya. Artinya meninggalkan makruh itu adalah diberi pahala, kemudian dan tidak ada sanksi atau tidak ada iqab bagi mereka yang mengerjakannya. Ini adalah makruh. Seperti misalnya misalnya salah satu contoh, kita katakan perkara yang makruh, karena ada istilah makruh itu berarti dia meninggalkan yang sunnah. Semua yang meninggalkan sunnah itu jatuh dalam perkara yang makruh walaupun tidak secara mutlak. Misalnya sunnahnya ketika takbir itu adalah mengangkat kedua tangan. Ketika takbir itu adalah sunnahnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika dia tidak mengangkat sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, berarti jatuh dalam perkara yang apa? Makruh. Contohnya mengangkat tangan di atas kepala. Misalnya Allahu Akbar, tangannya di atas kepala. Kenapa? Karena kita katakan dia telah meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah apa? Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, ini sejajar dengan apa? Dadanya. Iya kan? Allahu Akbar. Ini sejajar dengan dada. Sejajar dengan dada, ada nggak dalilnya? Tidak ada dalil. Maka apa? Maka dia meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah berarti jatuh dalam perkara yang makruh. Walaupun Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwa meninggalkan sunnah ini adalah apa? Bisa jatuh dalam perkara yang haram. Kenapa? Kalau dia menganggap bahwa sejajar dengan dada itu adalah sunnah, sementara menganggap sesuatu yang itu adalah sunnah sementara tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka amalnya itu tertolak. Karena Imam Ahmad bersabda, berdalil dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada dalilnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini kalau mazhabnya Imam Ahmad. Semua yang tidak melakukan sesuai dengan yang tidak ada dalilnya, maka amalan itu pasti tertolak, artinya tidak diterima. Tapi ini makna dari makruh. Kemudian yang kelima, mubah. Mubah itu adalah apa? Apa yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Jadi mubah itu kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Tidak ada pahala bagi mereka yang mengerjakan dan juga tidak ada dosa bagi mereka yang meninggalkannya. Itu makna mubah. Kalau saya minum, ada nggak pahala? Saya dapat. Saya minum teh kotak, kira-kira ada nggak pahala kalau saya minum? Tidak ada. Ada nggak dosa kalau saya tidak minum? Tidak ada. Berarti minum ini adalah apa? Mubah. Jadi hukum mubah itu adalah sesuatu yang tidak ada pahala jika orang itu mengerjakan dan tidak ada dosa kalau dia
meninggalkan. Tidur itu kalau saya tidak tidur ada pahala nggak? Kalau saya tidur ada nggak pahala? Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah apa? Tidur adalah perkara yang mubah. Tidur tidak ada pahala. Ada nggak dosa kalau saya tidak tidur? Hah? Tidak ada dosa, ya kan? Tidak ada dosa. Nah, maka apa? Itu namanya mubah. Cuma perlu diketahui bahwa mubah ini kaitannya dengan berkaitan dengan al-wasail. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa mubah itu kaitannya dengan perkara yang wasilah. Kalau wasilah itu mengantarkan kepada yang wajib, maka perkara yang mubah itu menjadi wajib. Seperti minum ini. Minum teh ini bisa menjadi wajib kapan? Ketika berbuka puasa. Iya kan? Berbuka itu hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena minum teh sebagai wasilah untuk dia berbuka, maka dia menjadi wajib. Sebab haram hukumnya kalau dia menunda tidak berbuka. Berbuka puasa kan mestinya ketika azan dikumandangkan, sudah nanti saja saya buka jam, itu tidak boleh. Ketika dia harus berbuka, wasilahnya harus minum, dia berbuka, maka minum ini menjadi wajib. Kenapa? Karena berbuka itu menjadi wajib. Dan terkadang minum ini menjadi haram. Kapan? Ketika di siang hari bulan Ramadan. Minum ketika di siang hari bulan Ramadan, maka ini sebagai wasilah. Wasilah ini kan perkara yang mubah, ya kan? Perkara yang mubah, tapi karena kaitannya dengan wasilah, berkaitan dengan wasilah kepada yang haram, maka minuman ini menjadi haram. Yaitu apa? Ketika pada siang hari dia minum. Tapi kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan hukum biasa, sekarang ini misalnya disuguhin, kalau diminum ada nggak pahala? Tidak ada, ya kan? Kalau saya tidak minum, tidak ada dosa juga. Maka ini perkara yang mubah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hulliltum fastadu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian sudah selesai dari tahallul dari selesai rangkaian ibadah haji atau umrah, fastadu, maka silahkan berburu. Silahkan Anda berburu. Berburu ada nggak pahala kalau saya berburu? Ada pahala? Tidak ada pahala. Ada dosa kalau saya tidak berburu? Tidak ada. Berarti berburu itu hukumnya apa? Mubah, ya kan? Walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza hulliltum fastadu. Jadi perintah di sini, perintah itu terkadang bermakna wajib, ada perintah terkadang bermakna wajib, ada perintah bermakna sunnah, dan ada perintah bermakna boleh, mubah. Maka di sini kita katakan duduk di atas kursi, duduk itu adalah perkara mubah. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan rangkaian ibadah, maka wasilah itu bisa bergantung kepada hukumnya. Contoh yang lain, ada seorang sahabat bernazar, dia tidak mau berbicara, tidak mau makan, tidak mau minum, dan mau berdiri di siang hari di bulan Ramadan. Di siang hari, dia ingin berdiri, berjemur di siang hari. Karena Nabi SAW ketika sedang khutbah Jumat, tiba-tiba dia berdiri di siang hari. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa dia? Ya Rasulullah, dia bernazar, ingin berdiri, berjemur di siang hari, berdiri. Apa kata Nabi SAW? Sudah berdiri itu kan termasuk perkara yang mubah. Perkara yang mubah, ya kan? Berjemur di matahari itu adalah perkara yang mubah. Tapi kaitannya dengan nazar yang kaitannya dengan nazar itu adalah ibadah, maka berdiri ini sebagai wasilah. Sementara wasilah kalau jatuh kepada yang haram dan itu nazar yang haram, maka berdiri ini menjadi haram. Maka apa kata Nabi SAW? Muruhu falyatakallam. Perintahkan dia berbicara, perintahkan dia kemudian berteduh. Kemudian perintahkan dia duduk. Ini Nabi SAW menyuruh membatalkan nazarnya. Kenapa? Karena nazar itu adalah nazar yang maksiat. Kenapa? Karena berdiri, berjemur, kemudian tidak berbicara itu adalah perkara yang mubah. Tapi kalau dikaitkan dengan suatu ini adalah sebagai wasilah kepada yang haram, maka hukum yang mubah ini menjadi haram. Tapi itu ahkam at-taklifiyah. Jadi hukum taklif itu ada 5. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah, jadi sebelum saya masuk ke dalam materi dari kitab ini, saya perlu sampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah-masalah fikih. Perlu diketahui kalau fikih, ini dari awal sampai akhir pembahasan itu mesti terjadi khilaf. Banyak sekali khilaf di antara para ulama. Jadi kalau misalnya mulai kita membaca buku fikih, maka mulai dari awal pembahasan itu sudah mulai terjadi khilaf. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita mendapati perselisihan di antara para ulama? Yang pertama, bahwa sumber kita di dalam fikih itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu secara mutlak. Jadi kita harus pertama sekali bahwa kita harus bahwa sumber dalil kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma dan qiyas yang sahih. Itu sumber dari masalah fikih. Jadi kalau ada fikih selain dari 4 ini, maka itu bukan disebut dalil. Nah, karena fikih ini kita harus bersandarkan kepada dalil. Ya kan? Semuanya harus bersandar kepada dalil. Dalam masalah ibadah harus ada dalil yang apa? Kalau masalah ibadah harus ada dalil yang memerintahkan. Ya enggak? Kalau masalah ibadah harus ada dalil yang memerintahkan. Kita malah mengerjakan sholat itu kenapa? Karena ada dalil. Kita sholat duhur 4 rakaat kenapa? Karena ada dalil. Kita sholat maghrib 3 rakaat kenapa? Ada dalil. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada dalil. Kenapa kita haji ke Baitullah? Karena ada dalil. Jadi semua ibadah itu harus ada dalil. Tapi kalau masalah muamalah, masalah dunia, masalah makanan, masalah minuman atau masalah yang lain, maka yang dituntut kepada kita itu adalah dalil yang mengharamkan. Sebaliknya dengan ibadah. Kalau ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan, sebaliknya yang bukan masalah ibadah itu harus ada dalil yang melarang. Harus ada dalil yang melarang. Seperti ini. Minum teh ini boleh apa tidak? Boleh, nggak usah ditanya sebenarnya. Nggak usah ditanya kalau ini adalah boleh. Yang perlu ditanyakan itu adalah ada nggak dalil yang melarang kita minum teh? Iya kan? Ada nggak dalil yang melarang? Hah? Tidak ada. Karena tidak ada berarti kembalikan ke aslinya bahwa itu adalah boleh. Kan gitu ya kan? Jadi seperti memakai ini. Memakai ini hukum aslinya apa? Boleh. Ada nggak dalil yang mengharamkan menggunakan ini? Tidak ada. Karena tidak ada dalil maka hukum asalnya itu adalah kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah boleh. Jadi kalau bukan kaitannya dengan ibadah, yang dituntut kepada kita itu adalah dalil yang melarang. Tapi kalau masalah ibadah, yang dituntut kepada kita itu adalah dalil yang memerintahkan, sebaliknya. Jadi ini harus kita pahami. Dan jangan sekali-sekali kita bertanya dalam masalah ibadah itu mana dalil yang melarang. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan. Jangan sekali-sekali kita bertanya dalam masalah ibadah itu mana dalil yang melarang. Itu pertanyaan sudah salah. Ya kan? Misalnya, saya ambil contoh tadi, mengangkat tangan di atas kepala. Mengangkat tangan di atas kepala, kemudian dia mengatakan itu kan bukan sunnah. Loh, ada nggak dalil yang melarang saya mengangkat tangan di atas kepala? Kira-kira ada nggak dalil yang melarang saya mengangkat tangan di atas kepala? Tidak ada, berarti boleh. Hah? Boleh ya? Iya, logikanya boleh. Iya kan? Benar nggak? Hah? Ini logikanya sudah salah. Logikanya juga sudah salah. Mengangkat tangan di atas kepala ketika ditanya, itu kan bukan sunnah. Loh, mana dalil yang melarang saya berbuat seperti ini? Ya kan? Mana dalil yang melarang saya mengangkat tangan di atas kepala? Ada nggak dalil yang melarang? Nggak ada kan? Berarti boleh. Ini logika seperti ini salah. Kenapa? Karena masalah ibadah itu yang dituntut adalah apa? Adalah sebaliknya. Anda berbuat seperti itu, mana dalil yang memerintahkan? Anda mengangkat tangan di atas kepala itu, mana dalil yang memerintahkan? Jadi jangan pertanyaannya jangan ditanya, jangan dibalik. Mana dalil yang melarang saya? Saya balik. Ada nggak dalil yang melarang saya sholat duhur 5 rakaat? Ada dalil yang melarang saya sholat duhur 5 rakaat?
Tidak ada, berarti boleh. Iya enggak? Iya enggak? Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh, iya kan? Justru Anda sholat duhur 5 rakaat itu mana dalil yang memerintahkan? Itu kan logika yang terbalik. Sama dengan kalau ditanya apa namanya, saya misalnya ini bahasa kasarnya saya begini. Ini bahasa kasar, tapi jangan dilakukan. Peringatan-peringatan, misalnya mohon maaf, misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ulang tahun, Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Saya tanya, itu ibadah atau main-main? Maka orang yang cerdas itu akan mengatakan, kalau saya mengatakan Maulid Nabi itu ibadah, ya enggak? Kalau saya anggap itu ibadah, berarti saya dituntut apa? Saya dituntut apa? Dalil. Iya kan? Saya dituntut dalil. Tapi begitu saya mengatakan itu main-main, nanti saya digebukin. Ya enggak? Maka apa? Maka orang yang cerdas, dia akan mengatakan bahwa apa? Dia tidak akan menjawab. Kenapa? Karena kita katakan Maulid Nabi itu tidak, yang jelas itu kalau ibadah berarti saya nanti dituntut dalil. Ada nggak dalil bahwa Nabi SAW memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran beliau, atau para sahabat memperingati kelahiran beliau, atau para tabiin, atau para a'immah, para Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah pernah melakukan peringatan Maulid Nabi? Tidak ada. Kenapa? Karena kita katakan ini adalah apa? Kalau saya mengerjakan berarti dituntut kepada saya dalil. Sementara tidak ada satupun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat, dari tabiin ataupun dari Al-Quran yang memerintahkan kita melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya. Tapi saya juga tidak berani mengatakan itu main-main. Ya. Ini kenapa? Karena ini ya kaitannya dengan adat kebiasaan masyarakat, ya kan. Kalau saya mengatakan ini main-main, wah sudah satu kampung, ya kan. Nanti nyerang saya. Nah, itu secara logika saja. Kita hanya ingin mengatakan bahwa ini ibadah atau bukan. Kalau ibadah berarti dituntut kepada kita dalil. Tapi kalau bukan ibadah, yang dituntut kepada kita itu adalah dalil yang melarang. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, tadi kita sudah sebutkan bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ini namanya dalil. Berarti selain dari 4 ini, itu bukan dalil. Kalau kata Pak Kiai, dalil atau bukan? Kata Ustadz itu dalil atau bukan? Kata Profesor, dalil atau bukan? Bukan dalil, iya kan? Semua selain dari perkataan dari yang 4 ini, siapapun dia, apakah dia seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen, seorang profesor, seorang apapun, kiai, itu semuanya adalah bukan dalil. Dan ini kebanyakan daripada kita ini itu tidak paham dalam masalah ini. Ketika ditanya, apa hukumnya rokok? Rokok hukumnya boleh. Lah kenapa kok? Mana dalilnya bahwa rokok itu boleh? Lah Pak Kiai saja merokok. Dalilnya mana? Dalilnya apa? Pak Kiai merokok. Ya kan? Apa pertanyaan? Dalil yang mereka pakai bahwa Pak Kiai itu adalah merokok berarti hukum merokok itu menjadi boleh karena Pak Kiai itu adalah merokok. Apakah Pak Kiai itu dalil? Bukan. Ini adalah kesalahan. Nah, ini adalah kesalahan. Bahwa apa? Yang namanya dalil itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Itu adalah dalil. Mana dalil? Ada nggak dalil dari Al-Quran? Ada nggak dalil dari As-Sunnah? Itu baru bisa dikatakan dalil. Tapi kalau perkataan manusia itu bukan dalil. Karena semua perkataan dari manusia itu bisa ditolak dan bisa diterima. Kecuali perkataannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Abu Bakar saja bisa ditolak, perkataan Umar saja bisa ditolak. Padahal 2 orang ini adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Itu saja mereka bisa ditolak, apalagi perkataan manusia selainnya. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, ini saya kasih rambu-rambu. Artinya rambu-rambu ketika kita belajar masalah fikih. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapati perselisihan di antara para ulama, maka yang pertama yang kita ambil itu adalah yang berpegang kepada dalil.
Yang tidak berpegang kepada dalil itu adalah apa? Dibuang. Yang diambil itu adalah pendapat yang punya dalil. Seperti contoh, masalah mungkin masalah yang paling sering terjadi di masyarakat itu adalah masalah kunut misalnya. Masalah kunut. Masalah kunut kan kita katakan ini khilaf ya, khilaf yang terjadi. Kunut subuh. Kunut subuh itu yang satu berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil bahwa kunut subuh itu dikerjakan. Kemudian yang satu berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah dengan tanpa dalil. Saya katakan karena para ulama menyebutkan bahwa orang yang kunut subuh itu dengan tanpa dalil. Yang satu berpendapat bahwa itu memang tidak ada syariatnya kunut subuh, tidak ada. Karena yang ada syariatnya itu adalah kunut nazilah dan itu dikerjakan pada semua waktu, bukan hanya mengkhususkan pada sholat subuh. Sementara yang berpendapat bahwa kunut subuh ini kan sama sekali tidak ada dalil. Artinya tidak ada dalil secara shar'i, secara jelas bahwa Nabi SAW kunut pada sholat subuh. Tidak ada. Nah apa? Kalau kita mendapati ada perselisihan, yang satu berpendapat bahwa kunut ini tidak ada sama sekali dalil, dan yang kedua berpendapat bahwa itu adalah sunnah tapi tanpa dengan dalil, maka yang kita ambil itu adalah apa? Adalah perkataan yang pertama bahwa itu bukan sunnah dan karena itu tidak ada dalil. Kenapa? Karena yang namanya ibadah dituntut kepada kita adalah dalil. Sementara tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kunut subuh, maka tidak berpendapat tidak ada syariatnya, berarti tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kalau ada dua pendapat kita ambil yang ini, kita tinggalkan pendapat yang ini. Atau misalnya perkataan yang lain, atau misalnya yang satu berpendapat ini ada dalil, yang satu berpendapat tidak ada dalil. Kalau ada yang berpendapat di sini ada dalil, di sini tidak ada, ya sudah, yang ada dalil kita ambil, yang tidak ada dalil kita tidak mengambilnya. Kemudian yang kedua, kalau dalilnya sama-sama punya dalil, sama-sama punya dalil. Yang satu sama-sama ini hadisnya ini ada dalilnya, ini juga ada dalilnya. Tapi apa? Yang satu lemah, yang satu sahih. Mana yang kita ambil? Adalah hadisnya yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif, iya kan? Kita tinggalkan yang dhaif. Yang sahih kita ambil, yang lemah kita buang. Itu kalau ada dua perselisihan. Dan ini misalnya nanti akan banyak kita dapati contoh ketika bicara masalah fikih ini. Yang ketiga, kalau sama-sama kuat, ini hadisnya sahih, ini juga hadisnya sahih. Yang ini berpendapat hadisnya sahih, ini juga hadisnya sahih. Sama-sama kuatnya. Maka apa? Kalau bisa dikompromikan dua-duanya, maka kompromi itu adalah lebih baik. Jadi ini hadis sahih, ini hadis sahih, ya kan? Kalau bisa dikompromikan, maka kompromi itu adalah lebih baik. Paham ya? Misalnya, kita ambil contoh. Menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak? Batal. Berdalil dengan sebuah hadis, ya kan? Mamassa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini kalau kita menganggap hadis ini apa? Sahih. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa hadis ini dhaif. Kalaupun kita anggap hadis ini sahih, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, ini hadisnya sahih. Kemudian ada sebuah hadis lagi yang ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, masastu dzakari fis shalah." Saya menyentuh kemaluan saya di dalam salat. Afa'an kudul wudu? Apakah wudu saya menjadi batal? Rasulullah mengatakan, "La, tidak. Innama huwa bata'atu minka." Kenapa? Karena menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh anggota tubuhmu yang lain. Iya kan?
Mohon maaf misalnya, kemaluan ini kan satu tubuh dengan kita, ya kan? Apakah kemaluan ini terpisah dari anggota tubuh kita? Kan tidak, ya kan? Dia adalah satu bagian dari anggota tubuh kita. Karena menyentuh kemaluan tidak ada bedanya kita menyentuh kuping dengan pundak, kepala, tangan, kaki, ya kan? Karena dia adalah satu bagian dari anggota tubuh kita. Nah, cuma letak perbedaannya di mana? Menyentuh kuping dengan menyentuh kemaluan adalah di syahwat. Bedanya hanya itu, ya kan? Bedanya hanya ketika dia menyentuh dengan syahwat. Itu perbedaan. Nah, sahabat ini mengatakan, saya menyentuh kemaluan saya di dalam sholat. Apakah membatalkan wudhu saya? Kata Nabi SAW, la, innama huwa badatu minka. Ini hadisnya sahih. Yang satu mengatakan menyentuh kemaluan di dalam sholat batal. Ya kan? Kira-kira bertentangan atau tidak? Hadisnya sahih, dua hadis sahih. Ya kan? Kalau dua hadis sahih bertentangan, maka kita katakan, kalau bisa dikompromikan, kalau bisa mengkompromikan, maka kompromi adalah lebih baik. Bagaimana cara? Bisa nggak dikompromikan ini? Bisa, yaitu apa? Menyentuh kemaluan dengan syahwat baru batal wudhu. Menyentuh kemaluan dengan syahwat baru batal. Adapun kalau menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat, maka tidak batal, ya kan? Seperti misalnya apa? Nabi SAW ketika mandi janabah, ya kan? Mandi janabah itu kan menyentuh kemaluan. Tapi apakah setelah selesai mandi janabah beliau langsung sholat? Apakah beliau berwudu? Ya kan? Tidak. Dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa menyentuh kemaluan, nah, kalau tidak dengan syahwat maka itu bukan sebagai pembatal. Baik, ini kalau itu hadisnya bertentangan. Tapi kalau tidak bertentangan, sama-sama sahih, ya sudah, kalau bisa diamalkan semuanya. Contoh tentang bacaan doa iftitah atau bacaan doa tahiyat, tahiyat, karena doa tahiyat itu ada 6 riwayat dan semuanya berbeda. Kemudian doa iftitah jumlahnya ada 13, itu pun juga dengan berbeda-beda dan hadisnya semua sahih. Kalau semuanya sahih ya sudah kita amalkan, iya kan? Ya kan? Misalnya apa? Kalau bisa diamalkan semuanya, diamalkan semuanya. Ya kan? Seperti misalnya bacaan doa ruku. Bacaan doa ruku contohnya apa? Subhana rabbiyal a'la, ya kan? Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ya kan? Nah, ini apa? Kalau bisa diamalkan semuanya itu lebih bagus. Ya kan? Adalah lebih baik karena ini hadis sahih, ini juga hadis sahih. Kalau bisa diamalkan semuanya. Jangan kita mengerjakan yang ini kita tinggalkan yang ini, padahal ini juga hadisnya adalah sahih. Tapi kalau bertentangan, maka apa? Kalau bisa dikompromikan, kompromi itu adalah lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, maka apa? Maka dicari mana yang nasi wal mansukh. Mana yang lebih hadisnya itu belakangan dan mana hadisnya yang terdahulu. Kalau juga masih sulit, maka baru menggunakan sistem mana yang paling kuat. Artinya ditinjau dari banyak sisi. Mungkin dari hadisnya, mungkin dari usulnya, usul fikihnya, mungkin dari banyak tinjauan untuk menyatakan itu adalah tarjih. Tapi ini berkaitan dengan masalah fikih. Adapun sebab terjadinya perselisihan, kalau ditanya apa sih sebabnya perselisihan di antara para ulama, sebabnya itu banyak sekali. Sebabnya itu paling banyak sekali perselisihan, dan sebab yang paling utama itu adalah karena tidak sampainya dalil. Itu sebab yang paling utama terjadinya perselisihan di antara para ulama, yaitu adalah apa tadi? Tidak sampainya dalil. Misalnya, jadi boleh jadi sebuah pendapat itu sampai dalil kepada Imam Ahmad, tapi tidak sampai dalil itu kepada Imam Abu Hanifah. Boleh jadi hadis itu sampai kepada Imam Syafi'i, tapi tidak sampai hadis itu kepada Imam Malik, misalnya. Jadi terjadinya perselisihan itu karena tidak sampainya dalil. Contoh, masalah air mani. Air mani itu najis atau bukan? Najis atau suci? Suci. Siapa yang berpendapat ini adalah suci?
adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i maupun Imam Malik. Ya kan? Siapa yang berpendapat bahwa air mani itu adalah najis? Adalah Imam Abu Hanifah. Bahwa air mani itu adalah najis. Dia berpendapat bahwa itu adalah najis. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air mani itu adalah najis. Imam Jumhur mengatakan bahwa itu adalah suci. Sementara apa? Kenapa kok terjadi perselisihan seperti ini? Karena apa? Imam Abu Hanifah tidak sampai dalil kepada beliau tentang sucinya air mani. Yaitu adalah apa? Hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu apa? Kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Bahwa saya pernah mengerik pakaian dari Nabi SAW yang terkena air mani yang sudah kering. Kemudian beliau sholat dengan pakaian tersebut. Nah, hadis ini itu tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Jadi yang dianggap bahwa air mani itu adalah najis, kenapa? Karena dia pakai dalil yang lain bahwa kalau terkena air mani maka itu hendaknya dicuci. Ya, itu adalah dicuci. Itu adalah yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah, karena tidak sampai dalil bahwa ketika Aisyah mengerik pakaian Nabi SAW yang terkena air mani yang sudah kering. Ini adalah salah satu contoh. Contoh yang lain yaitu adalah perselisihan tidak sampai dalil kepada seorang sahabat, tapi sampai dalil kepada sahabat yang lain. Karena ya kita ketahui bahwa sahabat ketika menerima ilmu dari Nabi SAW ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Seperti misalnya hadits dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu ketika dia mendatangi rumahnya Umar bin Khattab, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Oleh Umar dijawab tapi dengan suara lirih, tidak dijawab dengan keras. Kemudian Abu Musa tidak mendengar jawaban dari dalam rumah. Diketuk lagi yang kedua, Assalamualaikum. Dijawab lagi oleh Umar tapi dengan suara yang pelan. Kemudian apa? Sampai yang ketiga kalinya Abu Musa pulang. Umar berpikir, loh, 3 kali ngetuk pintu, kok kemudian dia pulang? Diikuti oleh Umar, kemudian ditanya, tadi kamu mengetuk pintu rumah saya dan saya sebenarnya ada di dalam, tapi saya jawab dengan pelan. Kemudian sampai 3 kali kamu pulang, apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istidhanu salasan wa illa farji. Minta izin itu adalah 3 kali. Kalau tidak, pulanglah. Ini adalah apa? Dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar tidak mendengar hadis ini. Kemudian apa kata Umar? Coba kamu datangkan saksi kalau itu memang betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu memang betul-betul dari Nabi SAW baru saya terima. Tapi kalau tidak, lehermu jadi jaminan. Itu kata Umar. Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat. Mulai dari anak-anak sampai dewasa dikumpulkan. Siapa yang pernah mendengar, siapa di antara kalian yang mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, minta izin itu 3 kali, kalau tidak, pulanglah. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya juga mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi syahid bahwa sebab terjadinya perselisihan itu adalah apa? Karena tidak sampainya dalil. Ini sebab yang paling besar terjadinya perselisihan di antara para ulama. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu untuk hari ini, karena saya sudah diingatkan waktunya sebentar, sudah hampir habis. Tapi ini hanya sekedar mukadimah. Insyaallah modelnya nanti kita akan halaman sekian sampai halaman sekian. Nanti akan modelnya saya ceramah saja. Halaman sekian. Nanti saya minta antum semuanya baca misalnya halaman sekian sampai halaman sekian. Kemudian nanti kita diskusi dalam masalah itu. Wallahu taala a'lam.